niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kesuksesan yang kita raih, segala keberhasilan yang kita capai, semuanya adalah karunia Allah Jalla Jalaluhu. Tapi terkadang manusia lupa dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga dia jadi sok atas apa yang dia capai dalam kehidupannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasihmu, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya setiap salat kita bersalawat kepada beliau. Bahkan kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi banyak di antara kita tatkala mengucapkan salam kepada kekasihnya, tatkala bersalawat kepada nabinya, hati dia tidak hadir, sehingga dia tidak dapat merasakan nikmatnya mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang kita malas bersolawat disebabkan kita lupa dengan fadilah salawat tersebut. Bagaimana orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amma ba'd, ahibati fillah, pada malam hari ini, malam ini tanggal 15. Iya. 14, 15. Mana? Tadi 14. Tadi malam 14, malam ini malam 15. 15 Jumadal Ula 1439 Hijriah, yang diprediksi atau diramalkan akan terjadi gerhana malam ini. Mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak. Mungkin kita melihat, mungkin kita tidak. Kita melihat malam ini, Masya Allah, langit mendung, gelap. Mungkin kita tidak melihat gerhana, tapi bisa jadi saudara-saudara kita di tempat lain melihat gerhana, sehingga disyariatkan buat mereka sholat. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam telah melaksanakan sholat gerhana. Dan malam hari ini kita masih bersama hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bersama dengan hadis yang ke-39 dari Abdullah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dari sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat yang Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan orang ini, jadikan dia itu faham dengan agama ini, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Itu tafsir dari Al-Quranul Karim. Dan subhanallah, Allah kabulkan doa Nabi. Dan Abdullah bin Abbas dikenal dengan habrul ummah wa turjumanul Quran. Dia alimnya umat ini dan penerjemahnya Al-Quran.
yang menjelaskan makna Al-Quran. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memaafkan untukku atas umatku. Jadi Allah memberikan maaf, tidak memberikan sanksi, karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaan tersebut? Allah memaafkan untuk umatku al-khata'. Al-khata' itu kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. An-nisyan, lupa. Kita tahu sama hukumnya, tapi lupa. Ketika itu lupa, maka Allah maafkan. Wa mastukrihu alaih. Dan apa yang mereka dipaksa untuk mengamalkan. Ada perkara-perkara dalam kehidupan ini yang kita tidak ingin mengamalkan, tapi terpaksa mengamalkan. Itu dimaafkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain keduanya. Dan Al-Imam An-Nawawi sebagai seorang hafidh, beliau menghukumi hadis ini hasan. Hasan itu di bawahnya sahih. Namun oleh ulama ahli hadis lainnya, mereka menghukumi hadis ini dhaif. Secara sanadnya hadis ini dhaif. Tapi ada hadis-hadis lain yang mungkin dapat menguatkan hadis ini, atau penjelasan-penjelasan Al-Quranul Karim yang memang tiga hal ini dimaafkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang tiga uzur ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah khata', salah, maksudnya salah ini tidak sengaja dan lupa, maka Allah berfirman di akhir surah Al-Baqarah yang kita dianjurkan untuk membacanya kapan? Sebelum tidur. Kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau memberikan sanksi kepada kami apabila kami lupa atau salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang firman ini bahwa Allah mengatakan qad fa'altu. Aku telah melakukan itu. Doa kalian dikabulkan. Allah tidak akan memberikan sanksi atas lupa dan salah. Orang lupa tidak sholat. Mungkin kita lupa tidak sholat. Mungkin enggak. Mungkin terjadi. Ada teman subhanallah cerita di Bondoso. Satu hari dia sholat zuhur ke masjid, ada kecelakaan. Dia bantuin orang kecelakaan itu. Dia lihat di bajunya ada darah, dia pulang. Dia pulang merasa sudah sholat zuhur. Sudah pulang, selesai. Karena menolong itu sampai waktu zuhur lewat. Artinya orang udah pulang dari sholat berjamaah di masjid. Keesokan harinya dia baru ingat, kayaknya kemarin anak gak sholat. Iya, Allah tidak memberikan sanksi. Beda dengan yang sengaja meninggalkan sholat, maka Allah akan memberikan sanksi kepada dia. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 5 Allah mengatakan walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak ada
dosa buat kalian, kesulitan yang menimpa kalian terhadap perkara yang kalian salah dalam perkara itu. Artinya tidak sengaja. Akan tetapi kalian akan mendapatkan sanksi apabila sengaja hati kalian melakukannya. Memang sengaja melakukan perbuatan itu. Maka di dalam Islam, bab pembunuhan itu dibagi. Ada qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ada qatlu shibhil amdi, membunuh seperti sengaja. Yang ketiga qatlul khata, membunuh salah. Yang berkaitan dengan membunuh dengan sengaja, ketika seorang memukul saudaranya dengan alat yang membunuh alat itu. Umumnya alat itu bisa membunuh. Ketika seorang pegang pisau lalu ditusukkan ke dada saudaranya, kemudian dia mengatakan, ana nggak sengaja tadi. Urusannya engkau membunuh dengan alat yang membunuh. Engkau memukul dia dengan alat yang membunuh, maka itu dikatakan sengaja. Hukumnya di dunia dihitung sengaja. Kalau memukul dengan alat yang sebenarnya nggak membunuh, seperti menampar orang itu, tahu-tahu mati orang itu, dia sengaja membunuh enggak? Insya Allah enggak. Karena alat yang digunakan untuk memukul sejatinya tidak membunuh. Umpamanya dia lempar bola ke orang itu, kena wajahnya, mati. Itu seperti sengaja karena dia niat melempar, niat mengenai orang itu. Tapi alat yang dia gunakan itu sejatinya tidak membunuh. Yang ketiga khata, nggak sengaja memang dia mau nembak burung, subhanallah. Ternyata ada orang yang mau nangkap burung itu. Dia tembak burung itu kena orang yang mau menangkap burung itu. Dia nggak tahu ada orang di sana. Itu dikatakan khata. Dan khata, orang yang membunuh karena salah tidak dibunuh, tapi dia punya kewajiban lain, yaitu membayar dia. Baik. Adapun ketika dipaksa, ada orang dipaksa untuk mengatakan ucapan kekufuran. Bagaimana orang itu? Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani. Orang yang kufur kepada Allah setelah keimanan dia, maka dia murtad. Dia akan mendapatkan sanksi atas kekufuran dia. Illa, terkecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kata Allah Jalla Jalaluhu, orang yang mengatakan ucapan kekufuran karena dipaksa, sedangkan hatinya penuh dengan kedamaian. Dia tentram dengan iman itu, nggak ada keraguan, tidak ada keinginan keluar dari iman. Hanya dia terpaksa. Seperti kejadian Ammar bin Yasir. Bagaimana dia dipaksa untuk mengatakan ucapan kekufuran. Antum bisa bayangin kejadian Ammar bin Yasir. Pantas Ammar nggak tahan. Bukan karena dia yang disiksa aja. Ammar melihat ibundanya dibunuh di depan mata dia. Dibunuh dengan cara yang biadab. Ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Anak melihat ibunya seperti itu. Bapaknya pun seperti itu, dibantai di depan dia. Dan Ammar terus disiksa. Akhirnya Ammar mengatakan ucapan yang tidak seharusnya dia ucapkan. Ammar datang menyesal atas apa yang dia lakukan. Dan dia laporkan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Allah sebutkan dalam ayat ini. Tidak masalah. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi orang yang hatinya lapang dengan kekufuran. Dia dipaksa mengatakan kekufuran dan hatinya ia nerima kekufuran tersebut.
Jadi nggak terpaksa dia. Fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Maka orang yang seperti ini atas mereka kemurkaan dari Allah. Allah murka sama mereka. Allah udah kasih karunia kepada dia, kasih hidayah. Kemudian dia tolak hidayah tersebut. Dan bagi mereka azab yang besar sekali. Na'udzubillah min adzabillah. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini disimpulkan banyak faedah. Faedah yang pertama tentang luasnya rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Dan dalam hadis ini juga nampak kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah memberikan kepada beliau sebuah kehormatan. Yang kehormatan itu dirasakan oleh kita. Kita merasakan kehormatan tersebut. Sehingga Allah tidak memberikan sanksi atas 3 perkara tersebut. Kalau Allah ingin memberikan sanksi, Allah kasih. Baik, yang kedua, semua yang diharamkan dalam ibadah dan selain ibadah, apabila dilakukan oleh seorang hamba dalam kondisi dia jahil, nggak tahu sama hukumnya, atau lupa, atau terpaksa, maka tidak ada sanksi bagi dia. Ini dalam hal yang berkaitan dengan hak Sang Pencipta. Tapi kalau urusannya dengan manusia, maka Allah memaafkan kesalahan dia, tapi tetap dia harus mengganti, memberikan jaminan. Seperti orang yang membunuh tadi. Dia hendak menembak atau memanah sesuatu, tahu-tahu ada orang lewat. Dimaafkan dosa dia, tapi yang urusan dengan manusia ini tetap urusannya harus diselesaikan. Harus diselesaikan sama dia. Karena manusia tidak seperti Sang Pencipta. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh nggak ada yang menyerupai. Kita tuh pelit dengan hak kita. Allah enggak. Allah kalau mau mengampuni semuanya Allah ampun. Tapi kita kadang-kala ingin menuntut itu hak ana, itu milik ana minta ganti sama dia. Seorang yang nabrak mobil antum, kira-kira dia nabrak sengaja atau tidak? Ya nggak sengaja. Tidak sengaja mobil antum ditabrak atau motor antum ditabrak. Tapi rusak motornya. Dosa nggak orang yang nabrak? Ya mah. Dosa tidak. Wajib ganti? Ya sesuai kesepakatan. Kalau ternyata dia mau memaafkan antum, berarti dia mengalah dan memberikan haknya kepada antum sehingga antum tidak perlu menggantikan. Tapi berkaitan dengan dosa, nggak dosa. Antum tidak dosa karena antum tidak sengaja, tapi punya kewajiban untuk menggantikan. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih memberikan banyak contoh dalam hal ini. Dalam masalah orang yang jahil atau lupa atau terpaksa. Orang yang ngobrol dalam sholatnya, ngomong dalam sholatnya dalam kondisi dia nggak tahu, ternyata nggak boleh ngomong. Batal nggak sholatnya? Enggak. Kalau dia memang nggak paham, ana pikir nggak apa-apa ngomong. Sholat, lihat anaknya, awas jatuh. Ibu kadang-kadang ngomong seperti itu. Kalau dia jahil, nggak ada masalah. Kalau dia lupa, gimana jamaah? Seorang ibu sholat, anaknya mau jatuh dari kasur. Awas nak. Allah, sholat ternyata. Batal nggak sholatnya? Enggak.
Karena dia dalam kondisi lupa. Dia benar-benar lupa. Ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Oh, ini bapaknya ini. Fadol abi, fadol. Astagfirullahaladzim. Soli kita orang ini, fadol. Itu dalam kondisi dia lupa. Nggak ada masalah. Allah tidak memberikan sanksi kepada dia. Kemudian contoh yang lainnya. Orang dipaksa makan di siang hari di bulan Ramadan. Dipaksa. Saudara-saudara kita yang di Jepang jamaah, mereka itu dilarang puasa. Bukan karena orang Jepang gak suka sama Islam, bukan. Mereka gak beragama. Mereka melarang umat Islam berpuasa karena mereka takut. Pikirnya, engkau kalau puasa bisa mati nanti. Bayangkan dia di Jepang itu kalau Ramadan musim panas, subuhnya 2:30. Maghribnya jam 7. Bayangkan. Ini orang Jepang gak pernah ngelihat orang gak makan. Dari jam 3 sampai jam 7. Pikir dia mati. Dan dia bertanggung jawab. Karena engkau kerja di perusahaan, Anda gak boleh. Nanti kalau ada apa-apa, Anda yang tanggung jawab. Itu seperti itu. Jadi kalau dipaksa sama majikannya, makan. Gak makan aku bunuh. Makan gak jamaah. Kalau paksaan itu benar, artinya dia bisa melakukan ancaman dia, maka kita boleh makan. Kalau ternyata orang yang mengancam antum ini kurus, kerempeng, makan. Kalau nggak makan, anda bunuh. Ini orang antum peting sedikit, bisa dilempar. Maka itu tidak berlaku. Pemaksaan dia tidak berlaku. Artinya pemaksaan yang memang ancaman itu bisa membahayakan nyawa antum. Dan orang itu bisa melakukan apa yang dia ucapkan, maka boleh. Allah tidak memberikan sanksi. Kemudian contoh lainnya, orang puasa tahu-tahu gelap gulita. Dia habis asar tidur. Dilihat, ya Allah, sudah maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tahu-tahu dia keluar, baru azan. Allahu Akbar. Loh, belum azan ternyata kata dia. Bagaimana kondisi dia? Nggak apa-apa, nggak batal. Kejadian di masa Nabi SAW pernah matahari hilang, gelap gulita. Pikirnya sudah malam, udah pada berbuka. Tahu-tahu mataharinya muncul lagi. Loh, belum maghrib ternyata. Mereka tidak mengulangi puasa mereka. Itu yang seperti itu. Kondisi lain orang yang lupa. Orang yang lupa. Dia masuk, ini biasanya orang yang Masya Allah jemaah. Orang kalau jarang puasa, terus puasa, biasanya sering lupa. Baru pertama puasa sunnah, Masya Allah. Bangun tidur, langsung dia minum air ini. Istrinya ngomong, Mas, iling poso. Oh iya, Masya Allah. Nanti zuhur pulang kerja langsung ke meja makan. Dia lupa. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan diteruskan. Kadangkala ngomong sama istrinya, Dik, ini kesepakatan di antara kita. Hanya Allah yang tahu. Kalau ana lupa minum, jangan diingatkan. Itu sodakoh dari Allah itu. Iya. Tapi sebagai orang yang melihat, itu wajib mengingatkan kalau engkau sedang puasa. Seperti itu. Jadi orang yang lupa nggak ada masalah. Kemudian contoh lainnya, seorang yang menghubungi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Dia tahu kalau jima di siang Ramadan itu haram, tapi dia nggak tahu sama kafaratnya. Bagaimana kondisi dia? Dia datang sama istrinya. Apakah gugur pembayaran kafarat dia? Nggak gugur.
Dia datang seperti kejadian di masa Nabi SAW. Orang ini tahu jima di siang hari Ramadan haram. Tapi dia tidak tahu dengan sanksinya. Sahabat ini datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah, halaktu. Aku sudah binasa. Faqala man ladzi ahlakaka? Apa yang membinasakan? Qala ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim. Aku mendatangi istriku di bulan Ramadan dalam kondisi aku puasa. Artinya dia tahu hukumnya haram. Tapi dia tidak tahu dengan sanksinya. Apakah kemudian sanksinya gugur buat dia? Tidak. Dia tetap wajib membayar sanksi. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk membebaskan budak, untuk puasa 2 bulan berturut-turut, untuk memberi, kalau nggak mampu, untuk memberi makan 60 orang miskin. Baik. Bagaimana dengan orang yang berzina? Dia pikir zina itu halal. Karena dia hidup di negeri selain negeri Islam. Dan dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Sebelumnya dia biasa berzina. Setelah masuk Islam dia baru belajar syahadat dan sholat. Kemudian dia berzina. Apakah orang ini dirajam? Tidak. Karena dia nggak tahu. Berbeda dengan orang yang hidup di negeri Islam. Dan banyak contoh-contoh lainnya yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih. Tapi yang jelas insyaallah kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan dosa dalam kondisi dia lupa, tidak sengaja dan dipaksa, maka dia tidak berdosa. Gimana kalau orang ini dipaksa untuk bunuh orang lain? Dosa enggak aja? Antum. Siapa nama antum? Arif. Yayan. Arif, antum bunuh Yayan. Kalau enggak anak bunuh antum. Gimana kondisi antum? Antum bunuh dia. Kenapa antum bunuh dia? Nggak boleh jemaah. Kenapa? Bukan berarti antum menyelamatkan nyawa antum dengan menghilangkan nyawa orang lain. Ya biar antum mati sudah. Jangan sampai antum bunuh orang lain. Karena ini berkaitan dengan nyawa orang lain, nggak boleh. Kecuali antum dipakai anak pegangin antum, anak gunakan untuk mukul dia sampai dia mati. Dosa nggak antum? Antum anak ikat lalu anak pegangin, anak gunakan untuk mukul dia sampai mati. Nggak dosa. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau tadi anak ancam dia, kalau dia tidak membunuh, anak bunuh. Dan ini terjadi kadang-kala jamaah. Ada orang yang dipaksa, kau bunuh fulan, kalau enggak, engkau aku bunuh. Keluarga mau aku bunuh. Akhirnya orang ini membunuh orang itu. Itu nggak boleh. Itu bukan dalam kondisi terpaksa. Dengan menghilangkan nyawa orang lain. Ya sudah. Daripada antum bunuh dia, lebih baik antum yang mati. Antum dibunuh dia tidak ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Itu yang berkaitan dengan hadis nomor 39. Kita masuk ke hadis nomor 40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, bahu dipegang, dan dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia
seakan-akan engkau orang yang gharib, orang asing. Au ini bisa bermakna dua pilihan. Atau engkau jadi abirus sabil, orang yang transit. Abir sabil itu transit. Kalau gharib, orang asing yang netep di satu daerah. Dia bukan penduduk sana, dia mau balik. Seperti para perantau, itu orang asing. Di Jepang jamaah, orang asing disebut apa? Anak kasih hadiah yang tahu. Disebut alien jamaah. Alien. Iya. Mereka sebut alien. Jadi kartu penduduk orang asing itu apa? Alien card kalau nggak salah. Jadi antum kalau ke sana antum jadi subhanallah. Baik. Jadi yang pertama au ini sebagai pilihan. Engkau jadi satu di antara dua orang. Gharib au abir sabil. Pendapat yang kedua, mensyarah hadis au itu artinya bal. Artinya enggak, engkau jangan jadi orang gharib, tapi jadilah engkau orang yang transit. Dalam kehidupan dunia ini, kita memang musafir. Kita musafir. Makanya selalu disebutkan, ya kalau ada orang kena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik kepada Allah. Karena memang kita bukan di sini nih tempatnya. Allah sering mengatakan wa ilaihil masir. Kepadanya tempat balik itu jadinya terakhir ke sana. Kita musafir dalam kehidupan dunia ini. Dan semua orang dalam perjalanan. Ada yang sampai waktunya selesai. Dia tinggalkan segala sesuatu yang dia kumpulkan. Segala sesuatu dia tinggal. Karena udah sampai dia. Sampai ajal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seperti gharib. Orang asing. Orang asing itu selalu kepikiran untuk pulang. Anak kalau tanya sama teman-teman yang tinggal di Jepang kemarin, ada yang mengatakan antum berapa tahun di sini? Allah 15 tahun Ustaz. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Anak tanya, antum nggak kepingin pulang? Siapa yang nggak kepingin pulang Ustaz? Anak akan pulang. Makanya mereka ketika berada di sana, teman-teman yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang beli rumah. Kenapa? Ada apa nak beli rumah di sini Ustaz? Ana di sini cuma sementara. Ana bakal pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, ana di Indonesia sudah punya rumah, udah beli tanah, udah bikin usaha. Itu banyak mengatakan seperti itu. Artinya dia di tempat perantauan, dia tidak ingin punya apa-apa. Semuanya serba sederhana. Allahu Akbar. Sampai kata teman-teman yang tinggal di Jepang, mereka mengatakan, Ustaz, rumah kita itu seperti rumah burung dara. Kecil-kecil rumahnya. Kenapa mereka betah? Karena terpaksa? Bukan. Karena fulusnya besar di sana. Dia bekerja dapat uang besar. Ini loh Ustaz, sisa uangnya itu anak kirim. Insya Allah anak 5 tahun pulang, anak bisa buka usaha di Indonesia. Jadi orang yang gharib itu selalu ingin pulang, selalu ingin pulang. Tapi kadangkala orang asing itu akhirnya netap jadi penduduk sana. Sudah dirubah KTP-nya. Orang Indonesia umpamanya berangkat ke sana, ya pilihannya kalau menjadi penduduk sana, KTP Indonesia harus dibuang. Paspor Indonesia dibuang. Akhirnya dia jadi penduduk sana. Padahal dia orang asing. Makanya Nabi SAW mengatakan, au abiru sabil. Yang lebih sempurna, engkau menjadi abiru sabil. Menjadi orang yang transit. Orang yang transit itu lebih jamaah nggak beli apa-apa jamaah. Orang kalau transit umpamanya di Dubai. Antum yang pernah ke bandara Dubai itu, di Dubai itu jamaah, di bandaranya itu jualan mobil-mobil mewah. Antum mungkin nggak transit beli mobil itu. Ana mau beli. Antum berapa jam? Ya insya Allah. Sekarang jam berapa? Jam 7. Ana jam 10 insya Allah terbang. Ana mau beli mobil ini. Kata orang apa? Wallah, antum sakit antum.
3 jam antum transit mau beli mobil ini. Rugi. Maka orang-orang yang transit seperti ini, yang dia pikirkan ana harus bawa semuanya kemana? Ke tempat tinggal. Au amiru sabil. Itu yang harus kita lakukan di dunia ini. Allah memisalkan kehidupan ini seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Seperti air yang turun dari langit bercampur dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi besar, menjadi kuning tua, mati. Seperti itu, nggak lama cuma. Maka jadilah seperti itu jemaah. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam berapa? Antara 60 sama 70. Baina 60 wa 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Paling sedikit yang lewat 70, sedikit sekali. Maka kita udah siap-siap. Antum kalau sudah umur 40 tahun, ya ajal itu datang tanpa izin sama antum. Tapi kalau melihat sabda Nabi alaihissalam, antum umur 40 tahun itu masuk ke fase yang ketiga. Jadi 20 tahun pertama antum hidup muda. 20 tahun pertama itu isinya puncaknya umur 40 tahun. Ketika itu antum harus siap-siap sudah. Para ulama menjelaskan orang yang umur 40 tahun ini seperti buah yang sudah masak, yang tinggal menunggu waktu memetiknya. Oleh karena itu di surat Al-Ahqaf ayat 15 apa kata Allah tentang orang yang sudah sampai umur 40 tahun ini, supaya sadar dia dengan dosa-dosanya, berhenti melakukan dosa. Jangan tertipu lagi dengan kegemerlapan dunia. Orang kadang kala silau. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca tuh doa. Kita ya Allah, orang kalau sudah umur 40 tahun sadar dia. Sebentar lagi ajal akan datang menyebut dia. Dia sudah waktunya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kepada kedua orang tuanya. Dikasih anak sama Allah. Dikasih rizki sama Allah. Banyak berbuat dosa tapi Allah masih memberikan rizki kepada dia. Maka minta agar Allah membantu dia untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tapi ada sebuah ucapan. Setelah Nabi menyampaikan hal ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia benar-benar termotivasi dengan ucapan Nabi alaihissalatu. Karena kadangkala ada orang ngasih nasihat masuk kanan keluar kiri. Abdullah bin Umar bin Khattab, afwan. Dia itu karena pengaruh wasiat Nabi yang khusus buat dia, dipegang bahunya, dikasih nasihat seperti itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Umar bin Khattab biasa berkata, "Idza amsait." Dia setelah meriwayatkan hadis itu, menceritakan hadis ini kepada para tabi'in atau kepada sahabat yang lainnya, dia memberikan motivasi kepada mereka. Idza amsaita fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, jangan nunggu pagi untuk beramal. Jangan nunggu besok. Yang mau sodakoh hari ini, sodakoh. Kecuali memang kondisinya nggak mungkin. Dia sudah niat, alhamdulillah ini full Ustaz, sudah mau anak kasihkan. Cuma hujan deras Ustaz. Dia mau melakukan, udah niat, udah bertekad. Babnya bab yang kita bahas tadi pagi. Man hamma bihasanatin fa'amilah. Dia bertekad untuk melakukan kebaikan dan dia sudah siapkan. Dia mau mengamalkan tapi turun hujan.
Lalu besok anak antarkan ini ke rumahnya fulan. Tahu-tahu mati tengah malam. Ya mau gimana? Tapi Allah udah catat. Maka jangan menunda amal kebajikan. Wa idza asbahta, idza amsayt fala tantadhir sabah. Wa idza asbahta fala tantadhir musa. Kalau engkau di pagi hari, jangan nunggu sore untuk beramal. Jangan. Di antara senjata iblis adalah at-taswif. Ucapan mereka nanti gampang. Berapa banyak orang yang mau bertobat lalu kata iblis, gampang, engkau masih muda. Nanti ketika engkau umur 60 tahun, pensiun, maka antum bisa lihat kenapa banyak orang pensiun akhirnya ke masjid. Sudah pensiunan ke masjid. Masya Allah, bapak ini semangat. Iya Ustaz, dulu gak pernah ke masjid. Sekarang udah tua, alhamdulillah masih dikasih umur, alhamdulillah. Dan kita nggak tahu. Maka jangan nunggu waktu. Di barat mereka mengatakan time is money. Waktu adalah uang buat mereka. Ternyata ada orang-orang barat yang tidak menghargai waktu dengan uang. Jadi beberapa teman cerita itu, kalau kita lembur Ustaz, lembur itu tidak dikasih uang. Tapi dikasih apa? Kasih waktu. Jadi lembur dia dihitung, nanti dijadikan cuti buat dia. Karena dia tahu kalau dikasih uang itu nggak bisa gantikan waktu dia sama keluarganya. Maka dikasih cuti. Dilihat dia lembur selama 24 jam. Ya sudah 24 jam dibagi 3. Kerja berapa hari? 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Maka dia dapat cuti 3 hari. Seperti itu kebijakan beberapa perusahaan di sana. Dan kita dalam Islam lebih dari itu waktu kita. Wa khudh min sihatika limaradika. Nih orang yang lagi sehat, kau ambillah semasa kau sehat. Maka beramallah untuk masa engkau sakit. Apa rahasianya? Yang pertama, orang sehat Allah kasih kekuatan yang tidak diberikan oleh orang yang sakit. Orang sehat itu alhamdulillah, dia biasa melakukan ibadah haji dengan sempurna. Dia bisa berangkat umroh dengan sempurna. Karena itu ibadah fisik. Dia bisa berangkat ke masjid karena kekuatan yang ada di tubuhnya. Dia bisa melakukan banyak hal karena dia sehat. Ketika dia sakit, tenang. Allah akan catat buat antum, buat orang yang sakit ini, amalan ketika dia sehat. Dan ini karunia Allah yang besar buat kita. Jadi kalau ada orang, ketika sehat dia biasa puasa Senin Kemis. Ketika sehat dia biasa ke masjid. Tahu-tahu umur 35 tahun stroke. Tidak bisa ke masjid lagi. Tidak bisa puasa sunnah lagi. Apakah pahala dia ke masjid dia dapat? Dapat. Itu pena nyatet malaikat tiap hari dia ke masjid. Karena apa? Karena dia telah mempersiapkan diri di masa sehat dia. Sehingga tatkala dia sakit, dia nggak beramal tapi ditulis beramal. Yuktabu lil musafiri wal marid makana ya'malu sahihan muqiman. Atau makana ya'malu idza kana sahihan muqiman. Oh kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditulis tuh pahala buat orang yang sakit dan musafir apa yang biasa dia amalkan ketika dia tidak musafir, ketika dia tidak sakit. Ini karunia Allah. Maka persiapkan. Kita yang masih sehat jemaah. Allahu Akbar. Antum bisa lihat kalau ke Masjid Nabawi atau yang umroh, bisa melihat banyak orang sholatnya udah duduk. Nggak mampu lagi dia sudah sholat berdiri atau sujud di bawah. Kalau sujud di bawah dia nggak mampu berdiri lagi. Kalau dia biasa sholat berdiri, insya Allah Allah akan berikan pahala kepada dia.
Tapi kalau dia pertama kali sholat karena tobat, iya Ustaz, anak dulu jarang sholat. Alhamdulillah sekarang anak tobat, maka dia nggak akan mendapatkan pahala amalan ketika dia sehat, karena dia memang tidak punya amalan ketika dia sehat. Kemudian wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatan dalam kehidupanmu untuk masa matimu. Jadi kita nih ada amalan-amalan dalam hidup ini yang pahalanya bisa bersambung sampai mati. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, in qata amalu illa min salat. Amalannya putus kecuali 3. Baik, kita dengarkan azan dulu. Fadhal Syekh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, berkaitan dengan akhir dari ucapan Abdullah bin Umar ketika dia mengatakan wa min hayatika limautika, ambil dari kehidupanmu untuk kematian. Ambil sebanyak-banyaknya dari kehidupan ini untuk kematian.
Sedekah sebanyak-banyaknya sedekah. Berzikir sebanyak-banyaknya berzikir. Belajar ilmu dan mengajarkannya sebanyak-banyak. Kenapa? Ketika antum mati, selesai sudah. Nggak bisa lagi antum beramal, udah selesai. Tapi amalan-amalan yang pernah antum amalkan dalam kehidupan, itu ada yang nggak putus. Di antaranya sedekah jariyah, mengalirkan air, bikin sumur, sedekah Al-Quran, beli kitab taruh di perpustakaan, apalah bangun masjid yang bisa dilakukan sehingga ngalir terus amalan itu. Ilmu, ajarkan ilmu. Anak, makanya sebelum mati antum bikin anak yang banyak. Antum mati selesai, banyak yang mendoakan antum. Karena sebagian orang itu mau punya aset dunia banyak, tapi nggak mau punya aset anak yang banyak. Sebagian orang Masya Allah hartanya itu jamaah, kalau dibagikan ke satu kampung, itu mereka bisa hidup selama 10 tahun. Anaknya cuma satu, wahid. Au isnain. Berapa anaknya Pak? 2, udah cukup Ustaz, 2. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, fa inni mukatsir bikumul ummah. Aku tuh bangga-banggaan dengan banyaknya umat. Nabi menganjurkan kita menikahin wanita yang subur. Karena apa? Agar kita punya aset mati. Masya Allah. Anaknya berapa? Bapak ini meninggal anaknya berapa? Masya Allah. 13. Alhamdulillah. Yang hafid Al-Quran 3. Yang lainnya nggak hafal Quran. Alhamdulillah. Punya 3 dia. Hafal Quran. Ini nikmat dari Allah. Maka ambil. Antum pernah dengar ucapan yang mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Subhanallah. Ucapan ini mengatakan, beramallah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan engkau mati besok. Ini ini bukan hadis. Syekh mengatakan, wa yurwa hadisan an Nabi SAW walakinahu laysa bihadits. Tapi itu yang benar bukan hadis. Disebut dalam silsilah dhaifah kata Syekh Albani rahmatullah alaih. Tapi beliau menjelaskan tentang makna ucapan ini yang sahih. Ana tadi baru baca lagi. Masya Allah. Beliau mengatakan artinya beramal untuk dunia seakan-akan kau hidup. Kata dia, beliau mengatakan wal makna ad-dunya la tahummuk. Alladhi la tudrikuhu al-yawm tudrikuhu ghadan. Fa'mal ka'annaka ta'ishu abadan. Oh, dunia jangan jadi beban buat engkau. Artinya yang hari ini kau nggak dapat, mungkin besok dapat. Nggak usah terlalu berambisi untuk dunia. Kan engkau mau hidup selama-lamanya. Artinya yang hari ini nggak dapat. Orang kan kadang-kadang menyesal, nggak bisa tidur. Kenapa? Aduh, proyek itu gagal Anda dapatkan. Sudah tenang, besok kerjakan lagi. Jadi untuk dunia, jangan terbebani. Ini makna yang Anda baru dapat. Masya Allah. Yang banyak dijelaskan orang, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abadan. Artinya berambisilah, bersungguh-sungguh beramal untuk dunia. Syekh Utsaimin menjelaskan dengan makna yang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak harus engkau terburu-buru meraih dunia. Kenapa? Karena engkau mau lama hidup di dunia. Santai aja. Kalau bahasanya anak muda sekarang apa? Wallace. Slow lah. Nggak perlu antum terburu-buru. Untuk cari dunia seperti itu, slow. Untuk cari akhirat, jangan slow. Kau besok mau mati. Jangan ditunda. Kalau untuk dunia ditunda nggak apa-apa. Tapi akhirat jangan ditunda. Baik. Hadis yang ke-41. Masya Allah. Baik, insya Allah mungkin besok kita baca hadis ini. Ternyata kita masih tersisa 4 hadisnya. Mungkin Anda bacakan hadis ini sekarang. Karena hadis ini dhaif dan penjelasan para ulama tidak terlalu panjang tentang hadis ini. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Imam Nawawi mengatakan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian. Ucapan hadis Nabi yang mengatakan la yu'min itu bisa jadi menafikan keimanan dari asalnya, bisa jadi maknanya menafikan kesempurnaan iman seseorang. Nggak sempurna keimanan dia. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa, sampai hawanya, sampai kecondongan dia itu. Hawa itu kecenderungan seseorang, mail. Walaupun kecenderungan itu lebih banyak kepada yang negatif. Tapi dalam hadis ini bukan kecenderungan yang negatif, tapi kecondongan dia itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kita nih jamaah punya kecondongan, kecenderungan kepada ini dan itu. Keimanan kita tidak akan sempurna sampai kita condong kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita berat mengamalkan ibadah. Tapi coba antum pelajarin lagi fadilah-fadilah ibadah tersebut. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam itu condong banget sama sholat. Yang namanya sholat, beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis sholat." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Sholat menjadi tempat istirahat. Ada orang yang Masya Allah kalau nggak zikir pagi sore, aduh nggak enak dia. Udah itu jadi makanan dia. Maka orang tidak dikatakan beriman, tidak sempurna keimanannya sampai hawanya, sampai kecondongan dia itu sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Rawainahu, kami riwayatkan di kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah ini Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah li Abil Fattah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Walam yuzfar bihi ba'd makhtutan. Kitab ini nggak ditemukan, secara makhtut pun tidak ditemukan. Namun ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Asim dalam kitabnya As-Sunnah, oleh Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wa tashihu hadzal hadis ba'idun jiddan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dan pensahihan hadis ini sangat jauh dari kebenaran. Enggak, hadis ini enggak sahih. Tapi maknanya sahih. Jadi secara matan hadis ini bukan ucapan Nabi SAW. Tapi secara makna ya betul. Seorang tidak sempurna keimanannya sampai hawanya, sampai kecondongan dia, kecenderungan dia itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ingat, hadis ini dinisbatkan kepada Nabi tidak sahih, tapi secara makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menguatkan hal itu. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah Allah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan dikaitkan dengan keimanan. Firman Allah, seringkali Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Seperti dalam ayat tentang riba. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Jadi seorang meninggalkan riba itu tanda keimanan dia. Maka tidak dikatakan seorang sempurna imannya sampai dia menjadikan hawanya, kecondongan dia itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang akan menjadi penutup kajian kita malam hari ini. Ingat, besok kita akan mengkaji hadis nomor 25, hadis nomor 26 dan hadis nomor 42. Ternyata hadis nomor 25 dan 26 tidak sempat dikaji dikarenakan ustadznya pada waktu itu berhalangan. Insyaallah besok kita akan selesaikan. Sebelum kita tutup,
Jamaah, gerhana kelihatan nggak? Hah? Katanya gerhana mulai jam berapa? Mulai jam berapa? 7:30. Oh, berarti memang belum mulai. Tapi bulannya kelihatan nggak? Apa gelap gulita? Mendung. Masya Allah mendung. Baik. Ada hadiah yang sudah disediakan oleh takmir Masjid Ar-Rahmah ini. Ini hadiah bagi peserta daurah yang paling sedikit absennya. Baik. Yang absennya hanya sekali angkat tangan. Dari luar nih, yang dari luar. Antum hanya sekali absen. Masya Allah.